Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, sound systemnya bagus yang tadi, jangan dirubah, kembalikan aja. Nggak pakai reverb seperti yang tadi saya mulai. Tes 1 2. Ya, biar begini. Coba reverbnya kurangi dikit lagi. Tes 1 2. Cukup, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kumpul lagi di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, mengistiqomahkan maulid yang baik, insyaallah di bulan yang sangat baik, dan mudah-mudahan nanti kita di akhir usia mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya ceramah, saya minta munsyidnya berdiri, yang baca qasidah tadi. Yang mana? Yang ya Rasulullah tadi. Ya, coba di samping saya, Ustaz. Kasih mic. Sini, Ustaz. Kabelnya nyampe enggak? Ya. Betul. Coba antum baca ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fatan. Yang biasa. Ya Rasulullah salamun alaik. Coba bismillah. Ya Rasulullah salamun alaik. Stop. Coba dilambatkan dikit. Ya Rasulullah salamun alaik. Lebih lambat. Suara saya jelek, kalau ini suaranya emas. Ya Rasulullah. Stop. Di depan jenengan. Sebentar, santai, jangan grogi ya. Depan jenengan, bayangkan jenengan lagi di depannya Rasulullah SAW, manggil Kanjeng Nabi dengan manja, tentunya nggak cepet-cepet kan? Duhai Rasulullah, kan begitu. Ya Rasulullah salamun alaik. Bismillah. Jangan. Saya kan nanti kalah kalau duet. Suaranya jelek. Bismillah. Ini majelis malam ini saya mau nyantai sesantai-santainya ya. Malam ini kita mau senang-senang. Bismillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji an fataya jiratal alami ya wahailal judi wal karam. Semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi syani wa daraji
سلام عليك درجي عالفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالألجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عالفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Saat manusia berada dalam kegelapan, saat manusia saling membunuh, saat manusia tak mengenal lagi belas kasih, saat bumi ini telah jemu dengan orang-orang yang tinggal di atasnya,
Saat alam pun ingin marah memuntahkan semua isinya, saat para wanita tak lagi dihargai, saat orang-orang yang tertindas ditindas sejadi-jadinya, di saat yang seperti itulah saat alam memanggil kiamat agar segera datang, maka Allah Ta'ala tidak menurunkan murkanya kepada semesta. Allah Ta'ala tidak menghancurkan alam yang telah rusak, alam yang telah tua, alam yang telah penuh dengan kemaksiatan. Tetapi justru Allah Ta'ala huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala justru menakdirkan di dalam kebejatan alam, di dalam kemursalan alam, di saat hancurnya peradaban, justru Allah Ta'ala memunculkan nurnya di alam semesta. Allah memunculkan cahayanya di alam semesta. Allah mewujudkan rahmatnya bagi alam semesta. Dan Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidaklah kami utus engkau, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali engkau kuutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka sebelum beliau terlahirkan, rahmat Allah pun dimunculkan di alam semesta. Di hari saat beliau dilahirkan, rahmat Allah pun dimunculkan di alam semesta. Di bulan di mana beliau dilahirkan, rahmat Allah pun dimunculkan di alam semesta. Di tahun di mana beliau dilahirkan pun rahmat Allah dimunculkan di alam semesta. Sehingga dikatakan, fama min maulidin, tidaklah satu pun orang yang terlahir di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu wanita yang mengandung di bulan itu, di tahun itu, kecuali melahirkan bayi lelaki rahmatan minhu ta'ala, sebagai rahmat dari Allah Ta'ala untuk menunjukkan kekasihku yang sangat pengasih, kekasihku yang sangat penyayang telah kumunculkan di muka bumi ini untuk menyinari alam sejagat raya, ilal jannah, ilal arsh, untuk alamnya Allah Ta'ala seluruhnya. Karena nur Rasulullah adalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasul pun menyatakan ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah pun menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap gerak Rasul, setiap diam Rasul, apapun yang terjadi pada diri Rasul, wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, dari pola pikirnya sendiri, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka Rasul pun bersabda, menerjemahkan wahyu Allah yang diberikan kepada diri beliau yang suci. Qala ya Jabiru, wahai Jabir, ketahuilah, sungguh sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, langsung dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya itu disimpan dari sulbi Nabi yang satu ke Nabi yang lain, tidak dimunculkan oleh Allah serta merta, tetapi diletakkan dalam sulbi para anbiya wal mursalin, sehingga setiap Nabi yang ada nur Rasulullah SAW dalam dirinya, Nabi itu menjadi semakin mulia, nur kemuliaan di atas kemuliaan, karena ada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Nabi tersebut, sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW. Nur itu Allah titipkan kepada diri Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi bil qadril azim, yang punya nilai derajat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipindah dari sulbi itu ke rahim Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Kemudian terlahirlah sosok manusia yang sempurna, manusia yang laisa, tidak ada perbandingannya. Basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Manusia yang melebihi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dirinya seutuhnya adalah rahmah, manusia yang dirinya seutuhnya adalah nur, terlahirkan di kota Mekah. Kota Mekah yang menjadi pusat peradaban di saat itu. Di kota Mekah itulah kemudian Nabi ini memancar nurnya ke alam semesta. Dan sejak hari itu Allah menghentikan pembunuhan kepada bayi-bayi wanita, karena Allah menakdirkan tidak ada lagi wanita yang terlahir di tahun kelahiran
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan minallahi taala, sebagai rahmat bagi Allah dari Allah taala untuk seluruh alam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh kita beruntung karena kita dijadikan oleh Allah taala masuk dalam bagian rahmat tersebut. Kita dirahmati Allah karena kita tinggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka Allah pun menyatakan, ketahuilah seluruhnya bahwasannya sesungguhnya fikum, fi dzarfiyah, dalam diri kalian ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah setiap umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya umat Rasulullah akan masuk surga sebelum seluruh umat para anbiya wal mursalin. Entah umat Nabi Nuh, entah umat Nabi Ibrahim, entah umat Nabi Musa, entah umat Nabi siapapun, mereka semua harus mengantri untuk masuk surga. Sedangkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlahir di akhir zaman, bukannya pada urutan yang terakhir, justru diletakkan langsung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah selalu bersama mereka. Rasulullah tidak ingin pisah dari mereka. Rasulullah ingin dekat dengan mereka. Rasulullah ingin masuk surga bersama mereka. Sungguh beruntung kita semua yang diinginkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai beliau itu menyatakan dalam berbagai hadis, menunjukkan kedekatan beliau kepada umatnya, memberikan jaminan kedekatan beliau kepada umatnya. Umatnya yang punya prestasi-prestasi di bidang-bidang tertentu dijanjikan kedekatan dengan beliau. Rasul pun menyatakan, ana wa kafil yatim kahatain, aku dengan orang yang suka mengasuh anak yatim seperti dua jemari ini yang tidak bisa dipisahkan, selalu bersama, selalu dekat, tidak jauh, selalu berada di sampingnya. Itulah orang yang suka mengasuh anak yatim. Rasul ada bersamanya, Rasul ada di dekatnya. Kemudian Rasul pun menyatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Rasul ingin mendampingi umatnya yang susah. Kemudian Rasul memberikan jaminan secara umum kepada umatnya agar terus dapat berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menyatakan, al mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Rasul sangat mencintai kita semua. Karena itu dikatakan dalam syair tadi, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ketahuilah wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yakin berdasarkan berbagai riwayat, kullu baitin anta sakinuhu, rumah yang engkau berada di dalamnya, rumah yang engkau masuk ke dalamnya, rumah yang engkau tinggal di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, rumah itu tidak butuh pada cahaya yang lain, tak butuh cahaya matahari, tak butuh cahaya lampu, tak butuh cahaya lentera. Kenapa? Karena ada engkau wahai Rasulullah, nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan seluruh cahaya, sehingga dikatakan tidak ada zil, tidak ada bayangannya Rasulullah SAW. Jika Rasul berjalan di siang hari, tidak ada bayangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cahaya mentari jauh lebih lemah dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasul mengalahkan cahaya mentari. Karena itu diceritakan suatu malam ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang menjahit pakaian di dalam rumahnya. Saat itu dalam kondisi yang gelap gulita, karena minyak pun tintir sudah padam apinya, tidak ada minyaknya lagi. Saat itu jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mencari-cari jarum di tumpukan pasir yang menjadi lantai rumahnya yang begitu sederhana. Dicari seorang wanita yang belia, yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, wanita yang masih muda, penglihatan yang tajam. Saat itu tidak bisa menemukan jarum yang jatuh di tumpukan pasir tersebut. Tiba-tiba masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ke dalam rumah tersebut, dan rumah itu menjadi terang benderang tanpa cahaya apapun dengan cahaya tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah itu menjadi terang benderang, dan seketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bisa melihat jarumnya ada di mana. Kemudian beliau mengambil jarum itu sambil menengok kepada sumber cahaya yang menerangi seisi rumahnya. Maka betul-betul terpana Sayyidatuna Aisyah, betul-betul terkagum-kagum istri ini kepada suaminya. Maka sang istri pun berkata kepada suaminya dengan pandangan penuh cinta yang tiada tara, ma adwa wajhak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa sungguh bercahaya wajahmu, betapa sungguh bercahaya cahayamu, wahai Rasulullah SAW, sungguh wajahmu penuh dengan cahaya, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Sayyidatuna Aisyah tertegun karena Rasul memberikan jawaban yang menghentakkan hatinya, di mana Rasul mengatakan, al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, neraka wail untuk orang yang tidak bisa melihatku kelak di hari kiamat. Maka saat itulah Sayyidatuna Aisyah merasa heran, siapa yang tidak bisa melihat wajah yang begitu tampan ini? Siapa yang tidak bisa melihat wajah yang begitu indah ini? Siapa yang tidak bisa mengenali wajah yang begitu mulia ini? Mengapa sampai Rasul menyatakan seperti itu? Mana mungkin ada mata yang tidak bisa melihat wajah yang seperti ini? Dalam benak Sayyidatuna Aisyah timbul pikiran seperti itu. Maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak bisa memandang wajahmu kelak di hari kiamat? Maka Rasul pun menjawab, man dzukir al-bakhil, orang yang kikir, ia tidak bisa memandang wajahku kelak di hari kiamat. Maka saat itu pula Sayyidatuna Aisyah menanyakan, siapa orang kikir yang engkau maksud wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul pun menjawab, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang kikir adalah orang yang disebut-sebutkan aku di hadapannya, ia enggan bersolawat kepadaku. Sallallahu wasallam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya imam al-mursalin, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya imam al-atqiya wal anbiya ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika orang yang bakhil, yang ketika disebut-sebut Rasul Muhammad SAW dia enggan bersolawat, maka Rasul mengatakan dia tidak bisa mandang wajah beliau SAW. Maka dari situ dapat diambil hukum kebalikannya. Barang siapa dia rajin bersolawat, dia suka menyebut-nyebut Rasul, dia suka menceritakan Rasulullah ketika duduk bersama pasangannya, duduk bersama suaminya, duduk bersama istrinya, duduk bersama anaknya, duduk bersama temannya, yang ia sebut-sebut hanyalah Nabi Muhammad SAW, sembari bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka orang tersebut telah mengikuti akhlak para malaikatul muqarrabin, di mana Allah telah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi, dan jajaran para malaikat seluruhnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah panggil hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jika aku senantiasa bersolawat kepada Nabi, para malaikatku terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian semua? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasulku, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada jannah, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada nar, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada siksa kubur, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada mahsyar, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada takdir, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada yang gaib. Kalian semua yang mengaku beriman, buktikan iman kalian dengan sallu alaihi wasallimu taslima, bersolatlah kalian, salamlah kalian kepada beliau sebanyak-banyaknya, setiap saat, setiap waktu, kapanpun, sebanyak mungkin. Tiru akhlak para malaikatul muqarrabin. Siapapun yang meniru akhlak malaikat ini, maka pasti ia akan mandang wajah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan barang siapa telah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, maka diharamkan dirinya dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau menyatakan dalam hadis tersebut, tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku, atau orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat tuba, sungguh beruntung, adalah kabar gembira
jaminan surga bagi orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridha, sedangkan beliau senang, beliau tidak marah kepada orang tersebut. Maka bagi orang yang memandang wajah Rasul ini, ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia tidak akan mendapatkan surganya Allah ta'ala? Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW fauqul jannah, Rasul lebih dari surga. Jika Rasul yang lebih dari surga udah dipertontonkan kepada orang tersebut, apakah Allah tidak akan mempertontonkan para bidadari? Apakah Allah tidak akan mempertontonkan wildan? Apakah Allah tidak mempertontonkan keindahan surga yang semua itu di bawah keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, ciri-cirinya ia akan rajin bersolawat, ia akan rajin membaca sejarah kehidupan Rasul, ia akan rajin menceritakan kehidupan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang lain, kepada yang muslim maupun yang non muslim. Ia akan banggakan nabinya, ia akan elu-elukan Rasulnya. Itulah mukmin yang sejati. Di dadanya hanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baituhu, rumahnya, ya'nil qalb, yaitu hati. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap hati yang engkau telah tinggal di dalamnya wahai Rasul, laisa muhtajan ila suruji, maka tidak butuh pada cahaya yang lain. Siapa yang telah menggema nama Rasul dalam hatinya, siapa yang telah menggema salawat pada Rasul dalam hatinya, siapa yang telah menggema salam untuk Rasul dalam hatinya, maka orang itu telah berada dalam dirinya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan ketika dua orang sahabat di malam yang gelap gulita ingin pulang dari rumah Rasulullah SAW, kemudian sahabat tadi merasa malamnya gelap gulita, jalannya itu berbahaya, maka ketika pulang dari salah satu tongkat di antara keduanya muncul cahaya dengan berkat mukjizat Rasulullah SAW dan menjadi karamah sahabat. Setelah sampai di persimpangan jalan, tongkat masing-masing mengeluarkan cahayanya. Semua itu karena mendapatkan pantulan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin kita mendapatkan nur tersebut, dalam diri kita ada nur tersebut, maka kita harus memantikkan apinya, kita harus menyalakan cahaya tersebut. Cahaya itu ada, kita belum menyalakannya hadirin. Kita perlu menyalakan cahaya tersebut, memberikan aliran yang cukup kepada cahaya tersebut, dan aliran itu dan kenop untuk menyalakannya hanyalah dengan ingat pada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, mendekati Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai pengikut Rasulullah. Rasul pun menyatakan, Salman minna ahlal bait, Salman al-Farisi, orang biasa, orang dari Persia, yang dia itu orang biasa, tapi karena betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Rasul pun menyatakan, Salman minna ahlal bait, Salman yang orang biasa ini ku masukkan dalam kelompok ahlul bait, karena cintanya kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kecintaan pada Rasul yang mutlak, kecintaan pada Rasul yang utuh. Inilah yang akan mengantarkan manusia ke gerbang kebahagiaan yang sejati. Rasul pun akan menjadi cahaya dalam hatinya, sehingga hidupnya tidak ada kegelapan. Ia tidak akan merasakan risau, ia tidak akan merasakan susah, ia tidak akan merasakan khawatir, karena wa'lamu anna fikum Rasulullah, karena di tengah-tengah kalian, di dalam diri kalian ada Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kalau kita terjemahkan, setiap majelis ada Rasul, tak butuh pada penerang yang lain. Setiap rumah yang ada Rasul, tak butuh pada petunjuk yang lain. Setiap tempat yang ada Rasul, tak butuh pada yang lain. Jadi kalau pengen hidup kita penuh dengan petunjuk, hidup kita penuh dengan cahaya, hidup kita penuh dengan aroma yang segar, jadikan dalam diri kita, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, di situ muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durornya bahwasanya dengan bersolawat pada Rasulullah tatayyab, maka tempat itu menjadi jalan-jalan, lorong-lorong, gang-gang, rumah-rumah, tempat-tempat menjadi harum aromanya. Karena di situ mampir, di situ tinggal nama Rasulullah, sebutan Rasulullah, kenangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun berdatangan, ruhaniyun pun berdatangan, menjadi harum tempat tersebut. Dan keharuman itu membuat hati yang ada di dekatnya, hati yang ada di sekitarnya merasakan ketenangan yang luar biasa, merasakan kedekatan yang luar biasa. Madinah jauh dari Malang, Madinah jauh dari Batu, makam Rasul jauh di Madinah Al-Munawwarah, Rasul tubuhnya bersemayam di sana. Tetapi subhanallah, begitu kita katakan ya Rasulullah salamun alaik, begitu kita nyebut begitu, seakan-akan beliau ada di hadapan kita, dekat dengan kita, ingin kita tumpahkan semuanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Limadza? Li'anna wa'lam wa anna fikum Rasulullah. Rasul nggak jauh, Rasul dekat, Rasul nggak pengen pisah, Rasul menunggu, Rasul rindu, Rasul pengen selalu mendampingi kita semua. Hadirin, Rasul pun mengangan-angankan biar terus bersama umatnya. Dan alhamdulillah Allah memberi Anda semua sebuah wadah, sebuah tempat untuk mengenang Rasulullah, sebuah wadah, sebuah tempat untuk berdekat-dekatan dengan Rasulullah, sebuah wadah, sebuah tempat untuk connect dengan Rasulullah, sebuah wadah, sebuah tempat untuk nyambung dengan Rasulullah SAW. Tempat itu namanya Riyadul Jannah, majlis ta'lim wal maulid, tempat untuk belajar, tempat untuk bermaulid. Riyadul Jannah, taman-taman surga. Di tempat ini Anda diajak untuk ingat pada Rasulullah, melupakan selain Rasulullah. La nahtad ilal gubernur. Kita di sini nggak butuh yang namanya pejabat, nggak butuh yang namanya siapapun, karena kita punya pemimpin seluruh alam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najlis duduknya sama rata, berdiri juga sama tinggi, tetapi hati kita, hati yang telah tersinari dengan nur Rasulullah SAW, sehingga kita menghormati setiap orang, siapapun yang punya kedudukan, siapapun yang punya jabatan, siapapun yang punya jasa, semuanya kita hormati. Tapi ingat, pemimpin sejati kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tarik nafas. Kesurupan kelihatannya saya. Kesurupan qasidah. Jadi ada orang kesurupan jin, kesurupan setan. Ini malam ini saya kesurupan qasidah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridun ta'aiduhu. Setiap orang yang sakit, engkau yang menjenguk, selesai. Diberi jalan keluar. Kita ini sakit. Jangan bilang sakit fisik gak penting. Hati kita sakit, siapa yang gak sakit? Oh, sholat ngadep Allah aja ngelamun, baca Al-Quran ngelamun, kotor, sakit, butuh obat. Alhamdulillah dikasih tahu sama ulama, wa maridun anta aiduhu. Orang sakit kalau engkau yang menjenguk ya Rasulullah, sembuh dia, selesai. Asal Rasul menjenguk. Nah, caranya bagaimana biar kita dijenguk Rasulullah SAW? Caranya bagaimana? Caranya Rasul mau menjenguk kita, Rasul mau mendatangi kita, Rasul mau mampir nemuin kita. Caranya bagaimana? Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita dapatkan. Dan alhamdulillah Rasul ngasih petunjuknya. Rasul ngasih petunjuk. Rasul mengatakan la taj'alu, janganlah kalian menjadikan akama Rasulullah SAW makamku seperti hari raya. Rasul katakan jangan jadikan makamku seperti hari raya. Beda-beda pendapat para ulama dalam menafsirkan hadis ini, tetapi para ahli sufi, para habaib, para kiai ahlu sunnah wal jamaah mengartikan Rasul tidak ingin makamnya itu ramenya cuman setahun sekali atau setahun dua kali. Artinya makamnya jarang diziarahi, makamnya jarang dikunjungi, makamnya jarang didatangi. Rasul pengen umatnya sering datang kepada beliau, umatnya dekat-dekat dengan beliau, umatnya nggak jauh-jauh dari beliau, pengen terus mendatangi Rasulullah SAW. Tetapi jika kalian tidak mampu karena kalian jauh,
karena kalian lagi dalam banyak tugas. Rasul pun memberikan kabar gembira, sampaikan salammu untukku, sampaikan salammu untukku dimanapun kamu berada, karena sesungguhnya salammu akan mendatangiku, dan malaikat menyampaikan salammu, dan aku pun menjawab salammu. Aku menjawab salammu, wa alaihi salam. Salamku juga untuknya, li fulan ibn fulan, untuk fulan anaknya fulan. Kalau salam Rasul udah dikatakan salamku untuknya, maka salam ini akan dibawa oleh para malaikat mendatangi orang yang mengucapkan salam tadi. Sungguh beruntung kita didatangi Rasulullah SAW. Semakin sering kita bersolawat, semakin sering kita nguluk salam, maka semakin sering Rasul mendatangi kita. Dengan demikian, maka sembuhlah kita dari penyakit, sembuhlah dari penyakit hati, sembuhlah dari keraguan-raguan. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, tidak ada penyakit yang lebih mengkhawatirkan daripada penyakit syak fillah, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini, sadar tidak sadar, kita sering meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut tidak dapat rezeki, kita takut nanti kalau kita nggak bisa ngasih makan anak, kita takut nanti kalau dipecat dari pekerjaan, kita takut kalau menjadi fakir, takut kalau menjadi miskin. Itulah yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran menjadikan orang jadi kufur. Para ulama khususnya habaib mengartikan kadal fakru, hampir-hampir kefakiran. Yang dimaksud bukanlah kefakiran, karena banyak hadis Rasul menunjukkan keutamaan orang-orang miskin. Rasul pengen dekat dengan orang miskin, Rasul pengen dikumpulkan bersama orang miskin, Rasul pengen hidup dalam keadaan miskin, Rasul pengen wafat dalam keadaan miskin. Lantas kefakiran yang Rasul katakan mendekati kekufuran, menjadikan orang jadi kufur. Kefakiran yang bagaimana? Rasul menyatakan seperti itu. Maka anak cucu Rasulullah dan para pengikut Rasulullah, al ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris Nabi, telah menerjemahkan arti kadal fakru, hampir-hampir kefakiran. Yang dimaksud adalah rasa takut miskin, rasa takut miskin. Ini saya kalau ikut maulid Riyadul Jannah terus nanti lama-lama jadi miskin saya. Tiap korwil, tiap acara, kotak amal kok muter terus. Ini lama-lama saya keluar duit jadi miskin saya ini. Ini nih, khauful fakir, takut miskin. Wow, saya beli bensin, ntar lagi premium mau naik. Dengar-dengar naiknya mau 3.000 rupiah katanya. Isunya begitu. Wah, ini bayangkan kalau tiba-tiba ini malam Ahad, ini kumpulnya harus di Kepanjen dari Batu, jauh sekali nih. Ini berapa ini biayanya nih? Wah, jadi miskin nanti saya ini. Khauful fakir, takut miskin. Wah, ini nanti kalau saya dimintain sumbangan untuk pengajian, apalagi untuk pelunasan tanah, na'udzubillah min dzalik, tambah miskin saya. Orang-orang yang model begini ini yang diancam oleh Rasulullah SAW. Moga-moga jenengan bukan model yang seperti itu. Tapi saya ragu, sebab sampai hari ini tanah nggak lunas-lunas. Bener saya ragu, saya tanah nggak lunas-lunas. Bukannya saya merendahkan jenengan semua, bukan. Sebab saya yakin kalau jenengan itu bener-bener cinta sama Gus Rohim, bener-bener cinta. Saya katakan jenengan belum, jenengan mau marah sama saya boleh, jenengan musuhi saya boleh, jenengan usir saya dari Batu, dari Malang, dari Riyadul Jannah ila yaumil qiyamah boleh, gak jadi masalah. Ya, tapi saya pengen jenengan jadi pecinta yang betul. Kalau jadi pecinta yang betul tuh guru punya cita-cita, apalagi gurunya udah pindah ke alam sana. Tunjukkan, bahagiakan, sukseskan gimana caranya. Tanah itu dalam seminggu selesai. Orang cuman tinggal 1,3 M, gak rampung-rampung, kan aneh. Saya nggak dibayar, komisi juga nggak dapat saya. Cuman saya cinta sama Gus Rohim. Makanya saya berani ngomong gini, paling kan Gus. Nah, kalau beliau ada di sini, Gus, resikonya saya dipecat, nggak apa-apa, Beb, jangan khawatir, I love you. Oh iya, yakin saya. Iya, harus berani ngomong, masa diem semua. Semua nih habaib, para kiai, jangan takut ngomong. Pecinta Gus Rohim, mana duitmu? Rokok berani beli tiap hari 2 pak. Masya Allah, malam Ahad diajak 1 minggu sekali, seminggu saja. Saya yakin kalau seluruh jamaah Riyadul Jannah 1 minggu berhenti ngerokok, uangnya ditabung, malam Ahad depan lunas itu tanah 1,3 M. Betul atau betul? Lah kok nggak lunas?
Berarti belum berani berhenti ngerokok, belum berani nyisihkan uangnya. Kenapa? Khauful faqr. Bib, mau beli beras aja nggak bisa, Bib, terus bagaimana? Saya kasih tahu, boleh saya cerita? Rahasia. Yang satu ini tolong nanti jangan ditayangkan di Batu TV ini. Ini khususon untuk kalau mau dijual, diedarkan boleh. Jual yang banyak, syukur-syukur bisa ngelunasi tanah itu. Jadi ganjaran saya banyak nanti. Iya. Jangan nanya nanti yang ngurus tanahnya siapa, dibuat apa, sudah yang judulnya tanahnya buat Markas Riyadul Jannah, yang mau ngurus siapa, yang make siapa, urusannya sama Allah, bukan sama yang make, bukan sama yang ngurus. Jenengan tuh ragu sama Allah ya? Ragu sama Allah? Ragu sama Allah? Allah ngerti atau enggak ngerti? Allah maha pintar atau enggak pintar? Maha pintar atau tidak? Yakin sama Allah atau tidak? Belum teruji. Buktikan yakinmu. Buktikan yakinmu. Saya pengen nanti 40 harinya Gus Rahim lunas itu 1,3. Terutama yang sugih-sugih ini, yang aku cinta Gus Rahim. Jual mobil 1 aja kok nggak berani. Yang punya mobil 2, yang punya mobil 3, jual 1, tunjukkan cinta sama Gus Rahim, cinta Riyadul Jannah. Toh nanti yang untung juga dia. Jadi tanah dipakai ila yaumil qiyamah, yang untung juga dia. Sampai kapanpun dia yang akan manfaat, dia akan dapat pahala. Bentar lagi yo pindah, pasti mati, nggak mungkin nggak mati. Gus Rahim tiba-tiba pindah, jenengan juga kaget kan begitu. Lah kalau gilirannya sebentar lagi jenengan, terus di alam sana mau nunut siapa? Gus, kula nunut je. Ya Hamid kula nunut. I'm sorry. Al-bakhil, bakhil, pelit. Jangan deket-deket saya. Pelit. Pelit, minggir. Gak kenal aku, gak kenal. Cuman ngomong-ngomong kenal saya. Semua orang aku kenal ulama, semua orang aku kenal aulia, semua kenal ngaku orang soleh. Tapi yang betul-betul dikenal itu baru namanya kenal orang soleh. Semua orang ngaku kenal Jokowi, tapi siapa yang dikenal Pak Jokowi? Semua orang ngaku kenal presiden, tapi siapa yang dikenal sama presiden? Semua orang ngaku kenal jenderal, tapi siapa yang dikenal jenderal? Yang jadi masalah itu yang dikenal, bukan yang mengenal. Kita ngaku kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, tapi apakah kita dikenal sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah? Kita ngaku kenal Habib Ali, apakah kita akan dikenal oleh Habib Ali rahimahullah? Itu yang jadi pikiran kita. Gimana caranya begitu kita mau pindah alam, mereka semua jenguk kita, kumpul. Masya Allah, malaikat Israel belum datang udah kumpul semua. Ngapain kumpul di sini? Mau nunggu malaikat Israel nemenin, cuman mau ngasih tahu nanti malaikat jangan keras-keras ya nyebutnya. He's my friend. Ini teman saya, please jangan keras-keras. Biusnya yang agak kental ya malaikat ya. Karena cabut nyawa pasti sakit. Tolong kasih obat bius yang paling bagus. Disuntik nggak terasa, tiba-tiba selesai. Kenapa? Yang datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abi Hasan Asyadzili, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain-lain para aulia wa sholihin, Habib Ali, Abdullah Haddad, Syekh Bakar bin Salim, Habib Hasan Al-Jufri, Al-Bahar. Kumpul semua, ngapain? Cuman mau ngasih tahu malaikat Israel, jangan keras-keras. Udah selesai, yuk ikut saya. Kemana? Udah ke tempat kita biasa ngumpul, tempat kita biasa menikmatin, itu yang dikenal. Nah caranya biar dikenal bagaimana? Jerbasuki mawabil. Semua ada biayanya, semua ada pengorbanannya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Rasulullah SAW? Karena beliau serahkan dirinya, keluarganya, hartanya, semua untuk Rasulullah SAW. Sampai ketika hijrah, semua harta dibawa, padahal beliau punya anak, beliau punya istri, harta semua dibawa. Ketika itu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang belum memeluk Islam, saat itu belum memeluk Islam, nanya kepada cucu-cucunya, kepada Sayyidatuna Asma nanya, kepada Sayyidatuna Aisyah nanya, ayah kalian meninggalkan apa untuk kalian? Anak-anak yang betul-betul iman pada Allah dan Rasulnya mengatakan, ayah kami meninggalkan kami kekayaan yang banyak. Buktikan di mana kekayaan ayahmu. Kebetulan ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu agak rabun, tunanetra. Mungkin kalau sekarang karena katarak yang parah, diambilkan batu. Anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar ngambil batu, ditaruh kotak penyimpanan harta. Kemudian batu itu tangannya kakeknya diletakkan di sana. Ini kayak ayah kami meninggalkan emas yang sangat banyak. Oh iya, padahal itu batu.
Saya nggak ngajak jenengan ngabiskan uang satu rumah, tidak. 1 minggu coba mikir nabung gimana satu orang bisa nyumbang 100.000, pasti selesai. Sanggup atau nggak sanggup? Yang jawab sanggup cuma orang 5. Sanggup atau nggak sanggup? Orang 10. Saya nanya serius, jenengan pengen surga enggak? Pengen surga enggak? Pengen surga enggak? Dosa jenengan banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Mimpi kali. Wong dosa banyak kok pengen surga? Dosa banyak tuh ya tempatnya di mana? Dosa banyak tempatnya di mana? Dosa banyak tempatnya di mana? Neraka. Tadi jenengan yang ngaku, saya nggak berani ngomong jenengan neraka. Tapi jenengan mengatakan dosa saya banyak. Lah kalau dosa banyak tempatnya di mana? Neraka. Mau masuk neraka? Tidak mau. Sama, saya juga nggak mau. Nggak mau. Lah terus biar nggak masuk neraka caranya bagaimana? Gampang. Kok gampang, Beb? Iya, Allah yang ngasih tahu. Gimana Allah ngasih tahu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ila akhir ayat. Yang mau dapat surga, ayo cepet Allah yang manggil. Wasari'u, ayo bolo cepet, ayo umatku cepet, ayo hambaku cepet, ayo cepet yang banyak dosa, cepet. Udah aku siapkan paket ampunan. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan sudah aku siapkan jannah, surga. Ampunan dapat, surganya juga dapat. Kalau ampunan nggak dapat, nggak mungkin dapat surga. Saya, Anda, kita semua dosa banyak, butuh ampunan. Caranya bagaimana? Ambil. Gimana cara mengambilnya? Uiddat lil muttaqin. Ampunan itu, surga itu sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah orang-orang yang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa nomor 1, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang suka, yang selalu, yang senantiasa, yang hobinya berderma, infak, sedekah fis sarra'i, dalam kondisi dia senang, dan dalam kondisi dharra, dalam kondisi dia susah, dalam kondisi dia kaya, dalam kondisi dia miskin, dalam kondisi dia sehat, dalam kondisi dia sakit, hobinya sedekah. Itu orang-orang yang akan mendapatkan ampunan. Jadi sekarang dibuka kesempatan sama Gus Rahim almarhum dan semua teman-temannya. Beliau punya cita-cita Riyadul Jannah biar punya markas, pesantrennya jadi semakin besar, penghafal Qur'annya jadi semakin banyak. Bayangkan kalau tempat itu nanti dibangun pesantren yang besar, 1 orang saja duduk di situ menghafalkan Al-Quran, hafal, jenengan dapat pahalanya ila yaumil qiyamah. Lah modal 100.000 dapat jannah nggak mau, itu kira-kira bakhil atau tidak? Bakhil atau tidak? Dan jenengan termasuk yang mana, yang bakhil atau tidak? Saya yakin manjad wajad, siapa sungguh-sungguh ngumpulin bakal sugih, tak jamin. Tak jamin. Siapa sungguh-sungguh ngumpulin 100.000, ingat omongan saya ini, yang sungguh-sungguh ngumpulin 100.000 untuk mensukseskan niatnya Gus Rahim almarhum, pasti hidupnya enak, insya Allah. Habib kok berani jamin? Kenapa? Yang jamin bukan saya, Allah Rabbul Alamin. Tugas saya cuma membuat jenengan semakin yakin. Jangan ragu-ragu. Saya hari ini, saya nggak punya duit utang banyak, iya. Hari ini saya utang 50 juta cuman untuk melunaskan hutang orang lain. Ada orang yang punya hutang deket sama saya, dia tidak bisa melunaskan hutangnya, bingung. Maka saya datengin orang, saya pinjem uang 50 juta, biar saya dikira jelek. Saya suka ngutang, nggak jadi masalah. Uang itu saya pinjamkan untuk saya berikan, bukan pinjamkan. Saya pinjam kemudian saya berikan. Nih, lunaskan hutangmu, tidak usah dikembalikan. Berangkat saya ke Malang, belum sampai Malang udah diganti Allah 60 juta. Ditambah 10 juta, langsung 70 juta dapat. Masa jenengan gak yakin sama Allah Ta'ala, kan ya rada aneh. Tolong yang satu ini jangan disebarluaskan, kecuali dijual CD per CD. Jangan Batu TV ya, takut jadi fitnah. Paham kan?
Dikira nanti saya pamer-pamer, saya nggak pamer-pamer. Cuman manusia itu kan ya ada saja kan, daripada begitu-begitu, lebih baik jangan begitu, lebih baik begini. Paham maksud saya? Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, kalau jenengan gara-gara nabung 100.000 tidak bisa makan 1 hari, itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal toh? Misal 1 minggu nggak dapat, 2 minggu, 2 minggu nggak dapat, 3 minggu, 3 minggu udah dapat, 1 bulan. Nggak mungkin 1 bulan nyelengi 100.000 nggak dapat tuh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Yakin, begitu jenengan niat, langsung Allah bukakan pintu rezeki. Pasti itu. Ini tadi aminnya amin beneran atau amin beb, jangan ngomong gitu terus. Karena amin itu ada 2, amin beneran, ada amin bubariah. Jadi kalau ada MC bawakan atau orang ngasih sambutan, amin, 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 jamaah bareng-bareng, cirinya wis mandek kok. Nah tadi ini aminnya amin yang mana? Amin mandek atau amin terus? Yang betul. Jenengan marah atau tidak marah? Mau marah juga nggak saya pikirin. Jenengan mau marah saya nggak peduli, jenengan mau seneng ya saya nggak peduli. Kalau nggak gas marahnya jenengan, senengnya jenengan, stres dari dulu saya. Hidup nih kalau ngurusin senengnya manusia, marahnya manusia, pasti gilanya lebih awal. Pasti. Jadi kalau hidup jangan ngurusin senengnya manusia dan bencinya manusia. Urusin senengnya Allah dan bencinya Allah. Apa yang buat Allah seneng jalankan, apa yang buat Allah benci tinggalkan. Mesti hidupnya enak. Dibenci manusia nggak peduli. Saya udah dapet cintanya Allah, ngapain ngurusin manusia? Saya udah dapet cintanya Rasulullah, ngapain ngurusin bang fulan, kang fulan. Emangnya gua bikin EGB kali? Nyantai, hidupnya enak. Paham atau paham? Saya dikasih amanat Bib, biasanya kalau korwil jam 11 selesai Bib. Ini sekarang udah jam 11 kurang 13 menit. Ya masih 13 menit ya lanjut, belum berhenti. Kan amanahnya jam 11. Bener, saya enggak, jangan dibilang saya disuruh panitia atau saya disuruh sama Habib Abdurrahman nggak pernah. Ini tadi juga nyonggo beliau, wah ini Habib dikira nanti saya nyuruh nih. Beliau nggak pernah nyuruh saya, ya Abdul Qadir nggak pernah nyuruh saya. Jajaran panitia Riyadhul Jannah tidak pernah bahas hal itu kepada saya, nggak pernah. Cuman saya itu pecinta. Saya pecinta lah, orang cinta tuh kalau bisanya ngomong ya udah ngomong. Dan saya tidak udah ngomong. Jangan masih ingat ketika saya serukan pertama kali urunan 100.000, langsung saya keluarkan duit 100.000. Masih ingat? Masih ingat? Jadi saya praktekkan nih 100.000. Mulai dari diri sendiri, keluarkan. Kalau 5.000 orang kali 100.000 udah berapa itu? 5.000 kali 100.000 udah 500 juta. Kalau 10.000 orang 1 miliar. Nah 1,3 itu satu malam Ahad itu yang hadir Riyadhul Jannah kurang lebih 20 sampai 30.000 orang. Masa 1,3 nggak lunas-lunas, itu saya bingung. Sebetulnya ini jamaah beneran atau jin yang hadir? Kalau jin mungkin nggak bisa ngasih duit 100.000, bener ini ya. Kelihatannya banyak, bukan manusia nih. Jangan-jangan mata saya udah berubah ini. Yang saya lihat bukan manusia, ini jin-jin yang nyamar jadi manusia, kan repot. Bapak Ibu sekalian, saya yakin orang-orang yang dikatakan miskin, yang dikatakan lemah, dikatakan nggak mampu, justru itu yang menjadi tulang punggungnya Riyadhul Jannah. Justru itu yang menjadi tulang punggungnya pergerakan Islam dimanapun berada. Karena Rasul yang ngomong, innama tunsaruna bidhu'afaikum, sungguh kalian itu akan selalu mendapatkan pertolongan berkat orang yang lemah di antara kalian, yang susah-susah. Buktinya, coba lihat di masjid sholat Jumat, yang sodakoh, yang kaya atau yang miskin? Yang kaya-kaya jangan tersinggung, tapi saya udah buktikan, saya pernah ngurusin masjid. Itu kalau kota amal dibuka, cari uang 100.000 susah, yang ada 5.000, 1.000, 5.000, 1.000, 5.000, 1.000. Cari uang 100.000 susah, berarti orang kayanya itu hampir nggak ada. Yang ada miskin. Lah yang rajin sodako orang miskin. Jadi yang membuat hidup masjid orang-orang miskin, yang buat hidup pengajian orang-orang miskin, yang buat hidupnya negara ini orang-orang miskin. Ketika negara ini kolaps, hampir hancur ekonomi, yang bisa menopang ekonomi Indonesia adalah pedagang-pedagang lemah. Kenapa? Gak pernah ngutang modalnya, sehingga bangsa ini aman karena adanya usaha-usaha kecil. Jual koran, jual tempe, jual tahu, jual apel, dan seterusnya, jual susu. Katanya Batu susunya enak ya? Iya, betul.
Tapi saya nggak pernah dibawakan pulang sampai Solo ya. Jadi nggak bisa saya pamerkan sama yang di Solo gitu. Kira-kira enaknya seperti apa? Ini bukan minta loh, tapi nyindir wa maksa. Guyon. Saya memang ngomongnya keras, tegas begini. Tapi wajah saya wajah garang atau senyum? Nah iya. Maksudnya biar yang ngantuk-ngantuk melek. Biar yang ngantuk-ngantuk melek. Mohon maaf, memang begini Novel bin Muhammad Al-Idrus. Onone yo kok ngene, seneng karepmu, ora seneng yo karepmu. Mbok usir yo monggo, diundang yo tak terima. Selesai. Paham? Paham apanya? 100.000, jangan paham itu aja deh. Yang lain gak usah paham. 100.000, 100.000 jannah sugih, 100.000 jannah sugih. Udah mikir itu aja. Daripada nyumbang di masjid yang gak jelas, musola yang gak jelas. Ini kan jelas tiap malam Ahad minimal jenengan bareng-bareng kumpul. Lalu ini markasnya sendiri, rumahnya sendiri, ngecat rumahnya sendiri, bangun rumahnya sendiri. Kan kalau tanah udah lunas bisa terus jenengan urunan 100.000 lagi untuk bangunnya. Dibangun selesai, saya yakin itu Gus Rohim makamnya bakal rame luar biasa. Dan jenengan juga lebih nyaman kalau ziarah. Ziarah akan lebih nyaman karena tempatnya lebih bagus, tempatnya lebih luas, lebih enak gitu. Ini paham betul atau cuman kepeksa paham? Yang penting 100.000. Yang ngomong Habib Taufik ini. Jelas ya? Jelas? Apanya yang jelas? Agak tahu. Ibu-ibu yang di sana jelas? Berapa bu? 100.000. Jadi gerakan Riyadul Jannah sebelum maulid harus lunas. Itu perintah Habib Novel pada orang-orang yang mengaku cinta Gus Rohim. Buat nama gerakannya 100.000 untuk Gus Rohim. Selesai. Udah, bukan buat panitia. Panitia gak usah dilihat nih, Habib kiai-kiai gak usah dilihat. Gak usah. Nanti kalau jangan lihat tambah besar angkanya 1 juta. Nah karena banyak, kalau 100.000 kan buat Gus Rohim, nanti 100.000 buat Habib Abdurrahman, 100.000 buat Habib Taufik. Niatnya itu loh maksudnya. 100.000 buat Kiai Fulan, niatnya. Jadi sodakonya nambah banyak ini. Saya sodako 1 juta atas nama Gus Rohim, atas nama Habib Abdurrahman, atas nama Habib Novel, kan tambah banyak. Jadi cukup 1 nama saja. Saya niat sodakoh 100.000 atau lebih banyak dengan niat begini, ya Allah sampaikan pahalanya untuk guru saya. Belum di alam sana Gus Rohim mesem. Nah bener, gue muridku tenan, pinter Gus. Nyampe dari siapa? Kang Joko. Ada yang namanya Joko di sini? Yang namanya Joko sampai nggak bayar 100.000 awas nanti. Kang Joko gitu kan? Dicatat ini sama Gus Rohim di alam sana, insya Allah dicatat. Joko kirim 100.000. Iya. Habib Novel udah kirim duluan. Udah jadi banyak di sana, udah jadi banyak. Ternyata, oh catatan Habib Novel bukan 100.000 nih, udah berkembang biak. Kenapa? Setiap orang yang nyumbang Riyadul Jannah 100.000 saya dapat pahalanya, kan enak. Enaknya jadi mubalek kan begini, tinggal suruh-suruh selesai. Tapi kan saya ngasih contoh dulu, ya kan? 100.000 untuk Gus Rohim, setuju? 100.000 untuk Gus, 100.000 untuk Gus, 100.000 untuk Gus. Siap? Siap? Buktikan teriakan siapnya, siapa yang dengar? Siap? Yang siap baru 10%. Ibu-ibu jujur, siap nopo abot? Kalau abot, bilang abot gak apa-apa. Siap atau abot? Siap. Yang di sana siap atau abot? Senyum tidak pasti. Yang di panggung, coba saya mau nanya, yang di panggung semuanya siap atau tidak? Luar biasa. Habib Taufik saya belum dengar tapi bercanda. Siap semua ya? Siap. Nah, kabar dari Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gus, Habib, Yai, saya pengen nyumbang nih, tapi saya itu mau beli makan aja susah. Ya udah, biar dapat pahala yang lengkap, Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa selama 1 bulan. Senin Kemis 1 bulan. Nah, setiap pengeluaran Senin sama Kemis itu yang tadinya misalnya 1 hari 70.000, 1 hari 50.000,
Karena puasa jadikan sedikit. Waktu puasa sahurnya itu cukup nasi lawuh garam, bukonya nasi lawuh garam. Mujahadah. Namanya pecinta kok. Cinta itu ya harus rela berkorban demi kekasihnya. Kalau cuma ngomong I love you go palsu. Banyak itu perempuan suaminya nangis, suaminya meninggal, suami gua jangan tinggalkan aku, nangis. Begitu jenazah sampai di kuburan, kok ada tamu laki rotok ganteng dilirik. Palsu, janda palsu. Ini janda cinta palsu. Lan jenengan nangis tok percuma. Guru saya meninggalkan saya, Habib. Pulsa handphonenya 50.000 satu minggu habis. Lah 1 bulan suruh ngasih buat gurunya 100.000 kok nggak sanggup. Ngaku pecinta palsu. Tuh. Ini yang ngomong betul soalnya dia juga belum nyumbang, jadi betul. Canda. Ini orang yang mau begini susah, dia mujahadah dalam kondisi susah, mau berderma, kondisi susah, mau bantu orang lain. Yang begitu Allah jamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ambil nih ampunannya, ambil nih surganya. Yakin gak kamu sama aku? Percaya gak kamu sama aku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau percaya, kalau yakin, ambil semuanya. Masih ingat ceritanya Abu Dahdah yang kemarin saya ceritakan? Saya malam Ahad kemarin cerita Abu Dahdah enggak? Masa belum? Ya betul. Perasaan saya udah cerita kok. Belum? Berarti kemarin saya ceramah sambil ngelamun ya? Ya. Nabi Muhammad SAW didatangi anak pemuda Ansor. Pemuda Ansor. Orang Ansor ini datang. Anak-anak yatim. Datang ke Rasulullah mengeluh mengadu, ya Rasulullah, orang tua saya udah meninggal, saya dapat warisan kebun. Lah kebunnya belum ada pagernya, belum ada temboknya. Saya bangun pager, bangun tembok biar jelas batas-batas tanah saya dan tetangga saya. Cuman pembangunan terhenti ya Rasulullah, karena ada satu pohon kurma tetangga saya persis di batas tanah. Ya Rasulullah, saya udah minta tetangga itu mengikhlaskan pohon kurmanya, tidak mau. Saya beli juga tidak mau. Gimana ya Rasulullah? Maka tetangga itu dipanggil oleh Rasulullah. Kebetulan dia itu muslim munafik. Muslim munafik. Sama Rasul kemudian ditanya, betulkah pohonmu terletak persis di tembok yang dibangun? Betul ya Rasulullah. Juallah pohon kurmamu ini kepada anak muda ini. Orang itu mengatakan tidak mau ya Rasulullah. Ya udah, kalau begitu saya jamin kamu jual kepada anak ini, kamu diberi Allah 1 pohon kurma di surga. Diganti Allah 1 pohon kurma di surga, dijamin. Maka jawaban orang tadi, saya nggak mau ya Rasulullah. Bayangkan, dijamin Kanjeng Nabi dapat 1 pohon kurma di surga, tidak mau. Ini kebangetan atau nggak kebangetan? Keterlaluan atau tidak? Sama dengan jenengan. Sama. Kalau disuruh sedekah mikir, disuruh nyumbang majelis mikir, ya sama. Oh Nabi jamin kok. Siapa yang mau sedekah, siapa yang mau berderma untuk orang lain, untuk majelis itu pahalanya berlipat. Dikasih Allah ganjaran di surga. Kok ije mikir, sesuk aku mangan opo? Lah kalau surga aja dikasih masak, besok nggak dikasih makan sama Allah, kamu meremehkan Allah. Paham enggak? Paham? Nah Abu Dahdah denger, loh kok ada orang bodoh, bakhil, pol seperti ini. Maka dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau pohonnya saya beli, terus saya hadiahkan ke anak yatim tadi, kinten-kinten pohon kurma yang jenengan janjikan di surga untuk orang tadi, bisa diberikan saya tidak? Oh bisa. Maka Abu Dahdah segera menghampiri si munafik tadi dan berkata, Mas, gini aja Mas, kamu kenal saya atau? Oh, kenal. Wah, Abu Dahdah ini orang kaya, sugih. Ini yang sugih-sugih tolong dengarkan omongan saya. Yang belum sugih nggak usah. Jadi yang merasa dirinya dapat rezeki lebih, nah kalau nggak merasa, hati-hati, berarti kufur nikmat, besok dicabut sama Allah Ta'ala nikmatnya.
yang rumangsa sugih, coba dengarkan. Mas, kenal saya? Oh tahu, kenal. Kamu kenal kebun saya? Oh kenal. Ini Abu Dahdah ini punya perkebunan yang sangat terkenal di kota Madinah. Satu kebunnya itu isinya ratusan pohon kurma terbaik. Abu Dahdah ngomong begini, gimana kalau pohon kurma kamu yang satu saya tukari kebun saya dan semua isinya? Mau enggak? Oh mau, deal, deal. Jadi Abu Dahdah terus balik ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, udah saya beli. Kamu beli pakai apa? Kebun kurma saya. Kebun kurma saya. Udah ini sekarang saya hadiahkan untuk anak yatim. Maka Rasul pun dengan tersenyum bangga mengatakan, kam min idkin roda li Abi Dahdah fil jannah. Kam min idkin roda li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak nanti untian-untian kurma yang indah, yang bagus, yang banyak untuk Abu Dahdah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah seneng, maka dia lari ke kebunnya yang udah dijual tadi. Sampai di situ dia lihat anak sama istrinya masih di dalam. Karena jam-jam begitu biasanya anak istrinya main di sana. Maka teriak Abu Dahdah, beliau nggak berani masuk. Kenapa? Bukan kebun saya lagi. Dari luar beliau teriak, istriku bawa anakmu keluar, kebunnya sudah saya jual. Bukan milik saya lagi, ayo cepat. Istrinya keluar gendong anaknya. Sampai di luar anaknya dipegang oleh Abu Dahdah si bapak. Mulutnya yang lagi ngunyah-ngunyah itu dibuka. Kurma yang di dalam mulutnya dikeluarkan. Kemudian dilemparkan masuk ke dalam kebun tadi. Dan berkata kepada anaknya, maaf nak, yang kamu makan tadi buah kurma udah bukan milik bapak lagi. Jadi harus bapak kembalikan ke pemiliknya. Istrinya nanya, Pak, ini pohon dijual ke siapa? Harganya berapa? Enggak, tadi Rasul bilang begini. Jadi satu pohon kurma jelek itu saya tukarin kebun kita semuanya, Bu. Bagus Pak, kamu pinter. Alhamdulillah, perdagangan yang untung. Kamu hebat. Saya mau nanya, wong wedok model ngene jek ono apa ora? Ini kalau suami jenengan pulang nyumbangkan mobilnya untuk Riyadul Jannah, ini para istri mengatakan suami waras atau suami gila? Jenengan sok dhon. Serius, luar biasa, hebat. Terima kasih Pak, seneng istrinya, seneng. Ini nih istri yang solihah. Shotnya panjang banget. Solihah. Yang dipikir jannah, 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 jannah. Surga, surga, surga. Yang sekarang dipingin fulus, 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 fulus. Duit, duit, duit. Baju, baju, baju. Kudung, kudung, kudung. Lipstick, benges, bedak, dan lain sebagainya. Jannah. Nah, teh dipikir. Oh betul. Fitnah, fitnah. Ibu nggak begitu kan Bu? Nggak beda jauh ya Bu ya? Sorry Bu, saya nggak maksud menghina siapapun. Cuman saya mau nyindir diri kita masing-masing. Paham ya? Memang namanya pengajian itu tempat untuk fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ileng-ileng no, ingat-ingatkan. Karena diingat-ingatkan tuh kalau orangnya iman betul akan senang. Dia akan ngambil manfaat. Lah kalau diingatkan begini, alah, statik yang mana? Semales aku ini elek-elek. Ini BS ini model mukmin BS ini. Nah, yang BS ini biasanya nyemplung neraka dulu, plung BS. Nah kalau yang asli masuk ke lemari, simpan di tempat yang bagus. Apa nih asli? Ini mahal nih harganya. Ini istri yang solihah. Ya coba lihat Abu Dahdah tadi. Dia tahu jaminan surga, langsung dia berikan seluruh hartanya. Saya tidak mengajak Anda memberikan seluruh harta Anda. Cuman berapa persen? 100.000 dalam waktu 1 bulan coba dikumpulkan. Masa nggak bisa? Nggak mungkin. Orang yang betul-betul niat untuk Allah dan Rasulnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan selalu menunjukkan jalan-jalan kami untuknya. Jadi kalau jenengan itu betul-betul nyarikan duit untuk majelis, duit untuk istri, duit untuk anak, duit untuk orang tua, duit untuk teman-teman yang nggak mampu, yang susah, duit untuk nolong orang yang memang kelaparan, orang yang sungguh-sungguh begini pasti rezekinya berkah.
Coba lihatlah orang-orang kaya yang memang betul-betul begitu. Hidupnya nggak pernah kesusahan. Oh no, ada saja jalannya. Tapi kalau yang ragu-ragu, tambah entek, tambah entek, tambah entek. Kan tambah entek. Coba saya mau nanya. Ini ada perpanjangan waktu dikit, saya mau minta persetujuan dulu dari sayap kanan. Sayap kanan ditambah 10 menit lagi, setuju atau tidak? Sayap kiri tambah 10 menit lagi, setuju atau tidak? Bagian depan tambah 10 menit lagi, setuju atau tidak? Alhamdulillah, setuju ditambah 10 menit Pak. Yes! 10 menit tuh, janji 10 menit. Enggak lebih dari 10 menit. Jadi insya Allah selesai total sama nanti zikir, doa dan lain sebagainya. Habib Taufik jam 11:30 jenengan silahkan pulang ke tempat tinggal masing-masing. Jelas? Terakhir, bagian ini sangat penting. Lanjutkan tadi. Udah itu bagian yang 100.000 untuk Gus Rohim selesai. Tinggal jenengan amalkan. Ya. Sekarang lanjutannya. Tadi munsyidnya mengatakan kullu baitin anta sakinuhu sampai akhirnya. Terus ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri subiu bil anjumiz zuhuri. Ahlul baitnya Rasulullah, para habaib, Habib ini walaupun wajahnya seperti Habib Rahman, seperti saya, Habib Taufik, welek ngaten, jenengan suka nggak suka? Suka nggak suka? Saya kasih tahu, suka nggak suka? Yang namanya Habib itu dari katakan hum amanun lil ardi fadakiri, iling-iling bumi ini bisa rodok tentrem, gak cepet kiamat datang, balak tidak segera turun karena masih ada anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi Beb jangan GR loh, Beb jangan GR. Terus jangan bangga diri Beb, hati-hati, ada lanjutannya. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri mengatakan, yang marganya Al-Jufri seneng nih mesti. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri mengatakan pohon itu kalau ada ranting yang kering akan diputus dijadikan kayu bakar. Jadi Rasulullah ibarat pohon, rantingnya itu anak cucunya. Nah kalau anak cucunya kering, itu akan dipotong dan dijadikan kayu bakar. Itu yang katakan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri. Jadi buat Habibnya hati-hati, kalau tidak bisa menjadi pengaman bumi, bahaya. Buat zuriyahnya Rasul begitu. Tapi buat ini umat Islam, kalau tidak ngajeni, tidak menghormati Habib, hati-hati, double. Kenapa hati-hati double? Karena otomatis pengamannya hilang, maka bencana akan datang pertama kali pada diri jenengan sendiri. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri kan? Makanya dari dulu ulama ngajarkan toh, awakmu nek ndelok Habib ki pola kaya apa ae. Ojo suudzon, husnudzon, sing akhlak, sing adab dan seterusnya dan seterusnya. Itu tugasnya umat kepada para habaib, kepada ahlul bait begitu. Tapi tugasnya Habib untuk apa? Introspeksi diri. Kalau ada Habibnya nggak benar ya tetap dinasehati. Ya Habibnya nasehati, kiainya nasehati. Nasehati bukan dengan menghina. Kalau menghina namanya bukan nasehati, namanya menghina. Kok ana Habib, kok cik ngono ya tingkahe. Piye sedih, angkat tangan, dongakno. Gusti ya Allah, tolong saya cinta sama Habib itu. Tapi Habibnya masih begini, ya Allah, jadikan dia seperti leluhurnya, jadikan dia seperti kakeknya, seperti Kanjeng Nabi, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Ini namanya umat yang benar, bukan tambah ngopi ngerasani. Habib kayak ngono gak? Ya gak cocok aku. Das kono mati loh HP. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau jenengan ngomong gitu, apakah Kanjeng Nabi seneng? Apa Rasulullah seneng? Mimpi kali. Gak mungkin Rasulullah seneng cucunya dicaci, dihina, dimaki. Gak mungkin Rasulullah seneng. Tidak mungkin. Makanya dikatakan Ahlul Bait Rasulullah ini merupakan bintang yang bergelora di angkasa. Kalau kita mau ngambil sebagai petunjuk, ya selamat pada kiri. Makanya ditutup Rabbi fanfa'na bibarakatihim husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitani, kan begitu.
Ya Allah, tolong beri kami berkah-berkah yang ada dalam diri mereka. Karena ada barokahnya. Dipercaya nggak dipercaya, disadari nggak dipersadari, ada berkahnya. Nah, kalau golongan-golongan yang ruwet-ruwet nggak mungkin percaya. Lanjutkan termasuk yang ruwet atau yang nggak ruwet? Yang nggak ruwet kan? Tapi ingat, cari berkah ada aturannya. Cari berkah ada adabnya. Pengen berkahnya Habib, wah Habibnya itu ada jenggotnya ditarik, Bib, buat kenang-kenangan Bib. Wah. Kalau Habib Abdurrahman masih enak, rambutnya nggak banyak. Beliau kan suka rambut pendek terus. Nah kalau yang giliran Habib yang rambutnya agak banyak, beliau ini misalnya, terus diambil gitu ya, barokahnya hancur. Ya. Atau Bib, saya pengen barokahnya Bib, cium tangan, ditubruk Bib, barokah, bruk. Dari sambukan mati ya Habibnya ini. Ya, Bib, saya pengen barokahnya, cium, gayanya nyium, umbelnya ditempelkan semua. Ini namanya bukan cari berkah, kurang ajar ya. Wah, ada lagi yang langsung Bib, dipegang jempolnya, dimasukkan mulut, dikemut. Ini kurang ajar ini. Habib pernah ngalami, saya pernah ngalamin gitu. Disalamin itu, pegang, diremet, jempol saya dimut. Wah, saya langsung saya selesai pengajian, pulang cari pom bensin, cuci. Kalau ada karbol, pakai karbol saya. Paham maksudnya? Semua ada sopan santun. Cinta itu tempatnya di sini, bukan digerakkan. Tempatnya di sini. Ada orang itu yang nggak banyak bergerak, tapi mandang dengan penuh cinta. I love you. Rontok tuh hatinya, pasti rontok. Dosa kaget pula. Aku cinta padamu. Kamu pengen apa? Tapi yang satunya cuma diem, santai begini. Lihatkan dengan pandangan yang teduh, senyum, terus ngomong, I love you. Mesti kelepek-kelepekan ya. Cinta itu tempatnya di sini. Oh, terus ilang sakitnya itu di sini itu. Di belakang ini memang ini. Sakitnya tuh di sini. Oh. Itu bunyi sebuah lagu dangdut. Cuman kalimatnya emang kalimat yang indah ya. Sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena banyak wanita merasa terdolimi oleh para suami, gitu kan? Sakitnya tuh di sini. Padahal banyak suami yang lebih terdolimi. Lorone kene boh. Lebih banyak bu. Cuman pria itu kan nggak lebih. Pria itu tidak lebih. Sabar. Loro ya mesem. Oh iya. Jadi ya loro hati. Paham maksud saya? Jadi cinta itu di dalam, diwujudkan dengan tindakan yang penuh sopan santun. Nah, jenengan kalau cinta sama Gus Rohim, maka wujudkan cita-citanya, mumpung belum 40 hari. Beb kok semangat betul toh Beb? Saya pengen beliau seneng. Saya pengen beliau tuh seneng. Karena beliau di masa-masa akhir yang dipikirkan cuman teman-temannya, jamaah pengajiannya dipikirkan gitu. Nah masa jenengan nggak mikirkan beliau? Kalau mikirkan beliau kan buat beliau pahalanya nambah di sana. Caranya pahalanya nambah bagaimana? Yo kirimi sodako kan begitu. Nah sodako yang jariah bagaimana? Yang terus ngalir. Udah disiapkan tanah. Ya udah bayaran gitu aja kok repot. Lo kan penak modal 100.000 pahalanya 2M. Modalnya 100.000 tapi dapat pahala 2M kan enak toh. Jenengan tidak disuruh beli tanah 2M, cuman disuruh beli 100.000 dapat pahala 2M kan luar biasa. Luar biasa sekali. Udah jelas? Jelas sekali atau enggak sekali? Alhamdulillah. Udah Bib terakhir. Yang terakhir saya juga mau nunut pengumuman, boleh? Ya. Saya insya Allah 16 November mau ngecor lantai 2 Majlis Ar-Raudhah. Yang pengen ikut andil, cari saja buku saya, beli buku saya, itu nanti bisa digunakan untuk ngecor lantai 2 Majlis Ar-Raudhah. Kalau buku kemahalan, beli doa, ada doa duha. Itu doa jenengan kalau nyetak sendiri paling cuma 700 rupiah, tapi saya jual 5.000 rupiah. Karena 5.000 rupiah ini dikumpulkan nanti bisa jadi besi, jadi kayu dan lain sebagainya. Ada lembaran doa duha setelah sholat duha. Beli itu aja 5.000 rupiah. Mau jenengan bayar 100.000 ya alhamdulillah. Berarti ini orang yang lomonya luar biasa. Jelas ya? Jelas insyaallah. Silakan cari sendiri. Mari kita tutup. Nomor 1 saya minta maaf ya. Saya kalau ngomong begini apa adanya, belak-belakan sak uculnya. Semoga ya barokah, semoga
manfaat. Ibu-ibu jangan dimasukkan ke hati ya Bu ya, soalnya sakitnya di sini ya Bu. Tolong jangan dimasukkan di hati, tapi diingat-ingat terus dalam sanubari ya, ingat-ingat terus dalam sanubari. Oh, ini Habib ngajak kita semua suruh sodakoh, program sodakoh 1 bulan untuk mewujudkan cita-cita Gus Rahim. Riyadul Jannah punya markas, punya pesantren yang gede, yang manfaat untuk umat ila yaumil kiamah ya. Kemudian yang kedua, usahakan kalau bisa sebelum 40 hari Rebu depan sudah lunas, usahakan. Saya minta nih panitia ngomong seperti saya, gembar-gembor begini, jangan takut, jangan malu. Mau dibilang pengemis, buka apa-apa, wong ngemisnya untuk Allah. Allah itu untuk bahasanya di Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Bahasanya Allah saja mengatakan, siapa yang mau ngutangi Allah? Loh, Allah minta utang loh. Siapa yang mau ngutangi Allah itu? Itu ngajarkan kepada kita kalau kita berjuang untuk orang banyak, jangan sungkan, jangan malu. Kalau minta untuk dirinya sendiri malu, jangan pernah minta untuk dirinya sendiri. Gak makan gak jadi masalah. Kalau untuk diri kita sendiri. Cukup jelas? Demikian, mohon maaf, doa diserahkan pada bagian doa. Saya cuma minta satu saja, Al-Fatihah. Semoga niatnya Gus Rahim membebaskan tanah terwujud sebelum bulan Safar. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihatin jamiatin nafi'ah. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور في كل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف باللسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ذا ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على